Jumpa kembali pada video kali ini, yaitu bagaimana cara menentukan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Pertama yang harus diperhatikan yaitu menentukan nilai degree of freedom dengan menggunakan rumus df sama dengan n dikurang k dikurang 1. N adalah banyaknya sampel penelitian dan K adalah banyaknya variabel bebas, kemudian dikurang 1. Sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 132 orang. Kemudian dikurang 5 tadi adalah banyaknya variabel bebas. Lalu dikurang 1 sehingga nilai def-nya sebesar 126. Selanjutnya nanti kita akan mencari nilai T tabel dengan menggunakan tabel distribusi. Selanjutnya adalah kita akan melihat kriteria pengujian hipotesisnya. Misalkan adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel pada signifikan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Begitu juga sebaliknya teman-teman, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel pada taraf signifikan 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian kita masuk pada slide tentang nilai T hitung. Tadi di slide sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pada video ini terdiri 5 variabel bebas yang terdiri dari karakteristik individu X1, lingkungan kerja X2, iklim organisasi adalah X3, motivasi adalah X4, dan kompensasi adalah X5. Dan kinerja karyawan merupakan variabel terikat pada penelitian ini. Kalau kita melihat bahwa nilai T hitung pada variabel bebas pada X1 atau karakteristik individu adalah sebesar 4,805 dan nilai signifikansinya adalah 0,00. Artinya bahwa kita ingin membandingkan ya dari nilai T hitung ini dengan nilai T tabel. Kemudian kita akan melihat daripada nilai T tabel distribusinya. Nah, di sini teman-teman kita melihat dari sisi kiri yaitu def-nya itu sebesar 126 dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05. Di sini dia. Kemudian kita sudah menentukan itu, lalu kita tarik dari df 126, kemudian kita akan mendapatkan nilai T tabelnya adalah sebesar 1,978 dan ini nantinya yang akan kita bandingkan dengan nilai T hitung. Kemudian kita kembali ke slide-nya. Nah, setelah kita melihat bahwa nilai T tabelnya sebesar tadi 1,978. Di sini dia teman-teman kita melihat bahwa nilai T hitung dengan nilai T tabel df 126 kita memperoleh nilai T hitung dari analisis penelitian dengan menggunakan SPSS dalam mengolah suatu data penelitian dan perolehannya adalah sebesar 4,805 dengan nilai T tabel 1,978. Kalau kita bandingkan yaitu sama dengan 4,805 lebih besar daripada 1,978. Artinya bahwa variabel bebas berpengaruh positif dan juga signifikan. Tadi taraf signifikannya adalah sebesar 0,05 ya, 0,5. Lebih besar daripada 0,000. Artinya bahwa secara nilai T hitung lebih besar yaitu 4,805, maka dikatakan berpengaruh secara positif. Baru dikatakan signifikansi jika seandainya 0,05 ini ya lebih kecil ya atau lebih besar daripada 0,00. Artinya bahwa 00 ini ya lebih kecil daripada 0,05 sehingga variabel bebas
berpengaruh secara positif dan signifikan. Kalau misalkan kita juga mau mencari nilai T tabel dengan menggunakan tabel dengan menggunakan Excel, yaitu yang pertama adalah kita ketik sama dengan, kemudian ketik tinf ya, kemudian kita buka kurung ya, kemudian kita input atau masukkan probability-nya atau tadi taraf signifikan sebesar 0,05, kemudian baru titik koma ya. Kemudian berapa DF-nya tadi itu sebesar atau berjumlah 126, baru balas kurung, baru kita enter, dan sama teman-teman ya, kita memperoleh sebesar 100 ya, 1,978. Sehingga kita bisa melihat tadi bahwa DF-nya di sini di tabelnya yang sudah ada yaitu sebesar 1,978. Kalau misalkan kita juga mau misalkan ada DF-nya sampai berapa ratus ya, misalkan adalah saya ambil contoh DF-nya adalah 300, maka kita enter ya, maka nilai DF itu sebesar 1,96. Bagaimana kalau misalkan DF-nya cuma 30? Boleh ya. Kemudian kita enter. Nah, maka nilai T tabelnya adalah sebesar 2,0422. Nah, ini teman-teman cara mencari nilai T tabel menggunakan Excel. Nah, kemudian kita kembali tadi pada contoh yang 126. Jadi demikian teman-teman dalam mencari atau menentukan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe ya, supaya makin semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat.